Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kita, seperti biasa sebagai orang percaya, kita melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami pada malam yang boleh kami lewati, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan sudah menyertai dan memelihara kami. Saat ini sebelum kami memulai seluruh tugas tanggung jawab kami mohonkan biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga teranglah jalan kami, dan sesuailah segala sesuatu yang kami lakukan dengan kehendak Tuhan. Bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 19, mari kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 19 ayat 30 sampai dengan 32, firman Tuhan, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini secara ringkas menceritakan bagaimana ada seorang yang bernama Demetrius, sesuai dengan judul dalam perikop ini, dia menimbulkan huru-hara di Efesus. Mengapa Demetrius menimbulkan huru-hara? Penjelasannya itu dari ayatnya yang ke-24. Nah, di sana dikatakan demikian. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan dewa Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Jadi ini persoalan dengan kebutuhan ekonomi, pendapatan, pekerjaan, yang kemudian mereka, Demetrius merasa bahwa kuil-kuilan dewanya yang dia buat yang selama ini begitu banyak orang yang percaya kepada dewa-dewa yang dia buat-buat, itu seperti Dewi Artemis dari perak, lalu kemudian itu ia dagangkan, ia jual, dan banyak orang yang percaya kepada Dewi Artemis mulai terganggu oleh karena Paulus katakan apa yang diperbuat oleh tangan manusia itu bukan dewa. Ini mengganggu pendapatan Demetrius sehingga Demetrius merasa bahwa Paulus ini harus disingkirkan, Paulus ini harus dihadapi, dan sehingga Demetrius melakukan fitnah, mengumpulkan massa, mulai menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Paulus, dan pada akhirnya orang berkumpul ramai-ramai di sebuah gedung yang di sana dikatakan di dalam ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31, 32, dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan mereka berkumpul di gedung kesenian itu. Tetapi realitasnya juga ayat 32 menceritakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul, jadi hanya untuk ikut rame-rame saja. Nah, ini kan kasihan ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihan juga ngelihat seorang yang
tidak tahu apa-apa, lalu kemudian berkumpul, lalu tersulut emosinya, tetapi tidak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, realitas seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Orang mulai memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain oleh karena kebutuhan ekonomi. Nah, ini dia seperti Demetrius. Padahal apa yang dikatakan oleh Paulus itu benar, bukan salah. Bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu memang bukan dewa. Itu tidak bisa disamakan dengan penguasa yang memiliki otoritas tertinggi di dalam dunia ini. Tidak bisa. Karena dia hanya dibuat oleh buatan tangan manusia. Bahkan kalau dilihat ritualnya, pagi dimandikan, dibersihkan, dari siang sampai sore disembah-sembah. Ini kan sesuatu yang konyol. Mengapa saya katakan ini sesuatu yang konyol? Karena dia dibuat oleh tangan manusia, dibersihkan oleh manusia, dimandikan oleh manusia. Lalu mengapain kita menyembah sesuatu yang kita dibuat oleh tangan manusia dan yang kita urus? Kita mandikan. Ini sesuatu yang konyol betul. Jadi tidak salah kalau Paulus katakan itu bukan dewa. Itu bukan pemegang otoritas tertinggi di dalam dunia ini. Lalu kemudian ia merasa terganggu dengan semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibatnya ia mulai menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, dan dia mulai menghasut orang banyak sehingga orang banyak berkumpul di gedung kesenian. Dan kasihannya adalah sekali lagi ada banyak juga orang yang berkumpul di sana tetapi mereka tidak tahu ada apa sebenarnya ini. Ini juga seringkali terjadi, orang bicara satu, bicara dua, bicara A, bicara B, lalu kemudian ada orang yang ikut kumpul di situ, dia tidak tahu pembicaraan itu tentang apa, tetapi ikut rame saja berkumpul di situ. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tidak tahu itu pergumulan dan persoalan tentang apa, lalu kemudian dia juga turut ikut menghakimi orang yang sedang dibicarakan. Nah, ini dia konyol sekali. Dan model-model seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan ini, dan inilah realitas dunia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana seharusnya dan apa yang firman Tuhan bicarakan dan ajarkan tentang hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan ucapan-ucapan yang jahat, ucapan yang memfitnah, menyebarkan berita bohong. Apa yang firman Tuhan katakan dengan bagian ini? Dalam Mazmur 34 ayat 14, nah ini penting ini ya, Bapak Ibu ya, untuk kita lihat bersama-sama dalam Mazmur 34, ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan demikian. Jadi kita mau diajarkan di sana. Mazmur 34 ayat 14 dibilang di sana begini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Yang pertama dia katakan jaga lidahmu terhadap yang jahat. Ini dia. Jaga ucapanmu terhadap sesuatu hal yang tidak benar. Jaga ucapanmu dari memfitnah orang, dari menghakimi orang, dari menghasut orang lain. Jaga ucapanmu. Firman Tuhan jelas mengajarkan itu, dan hal itu oleh firman Tuhan dapat dikatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan yang kedua bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita membicarakan, menceritakan orang lain, belum tentu itu ucapan apa dan apa yang kita ceritakan itu benar. Lalu kemudian itu yang dikatakan ucapan yang menipu. Oleh sebab itu ajarannya adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian. Lebih baik kita itu tidak usah bicara tentang orang lain, tetapi mari kita bicara tentang kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itu lebih baik. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, lalu kemudian kita bercerita bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan bekerja melalui suami, istri, orang tua, anak-anak saya, melalui keluarga saya. Lebih baik kita bicara tentang hal-hal yang baik, sehingga firman Tuhan katakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya, sehingga kita dapat hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Daripada kita cuma membuang-buang waktu, membicarakan orang lain yang belum tentu apa yang kita bicarakan ini benar, dan pada akhirnya itu hanya akan membuahkan dosa dan mendatangkan maut dalam hidup kita. Rugi berapa kali kita sudah buang waktu, pada akhirnya cuma berdosa. Terakhir maut yang kita tuai.
Jadi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengingatkan supaya kita benar-benar di dalam hidup ini eh, menjauhi diri kita dari hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang jahat, ucapan-ucapan bibir yang menipu, jauhi semua itu. Lebih baik sekali lagi ketika kita berjumpa dengan orang lain, mari kita bicara tentang kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang luar biasa. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 6 lebih jauh di sana dikatakan tentang mereka yang biasa dengan ucapan-ucapan bibir yang tidak benar. Amsal 18 ayat 6 ya katakan di sana demikian. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Wah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mengingatkan sekali lagi buat kita, hati-hati, jangan memiliki bibir orang bebal yang menimbulkan perbantahan. Itu dia. Satu kali ucapan keluar pada akhirnya menimbulkan perbantahan buat orang banyak. Jangan. Lebih baik sekali lagi biarlah ucapan bibir kita mendatangkan damai sejahtera untuk sesama kita. Ucapan bibir kita setiap kali apa yang kita ucapkan itu mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Setiap kali kita mengatakan segala sesuatu itu pada akhirnya bermuara pada untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Jauh lebih indah kehidupan yang saudara akan jalani ketika saudara melakukannya dalam terang firman Tuhan, dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan bibirmu bukan mendatangkan pembicaraan percakapan yang tidak baik, tetapi bibirmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kali engkau mengucapkan kata-kata, kata-kata itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan ada sukacita, ada damai sejahtera. Suami istri mengucapkan segala sesuatu itu dengan baik, orang tua dan anak-anak mengucapkan segala sesuatu dengan baik. Orang-orang dalam jemaat sektoral semua saling berkata-kata hal yang baik satu dengan yang lainnya. Ucapan bibir kita mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jauhi dirimu dari keinginan untuk memfitnah orang lain, untuk menghasut orang lain tentang hal-hal yang tidak benar. Tetapi biarlah hidupmu engkau arahkan kepada ucapan-ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bagian yang terakhir firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa adanya orang-orang yang berkumpul di situ namun mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, sekali lagi jangan libatkan dirimu dengan segala sesuatu hal yang engkau tidak ketahui. Karena pada akhirnya ketika kita mau melibatkan diri pada hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi kita ingin mencemplungkan diri kita ke dalam hal itu, maka pada akhirnya hal itu akan menyesatkan diri kita. Oleh sebab itu ketika engkau melihat satu persoalan, satu pergumulan dan engkau tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di situ, tarik diri. Jangan engkau ikut-ikutan di dalamnya. Karena pada akhirnya ketika engkau mencoba untuk ikut-ikutan di dalamnya, itu akan mendatangkan kebinasaan di dalam dirimu. Tetapi biarlah engkau dengan bijaksana, mau mendukung dan mendoakan dari jauh dengan mengatakan biarlah kehendak Tuhan dinyatakan dalam persoalan apapun itu, dan damai sejahtera Tuhan yang akan mereka alami semua. Itu jauh lebih indah, itu jauh lebih indah daripada kita menghakimi orang lain, tetapi kita dukung dalam doa sehingga semua orang mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau akan menjalani hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawabmu, dan saya percaya engkau akan menjalaninya dengan menjadi berkat bagi sesamamu, mendatangkan damai sejahtera bagi sesamamu, dan ucapan-ucapan bibirmu mendatangkan kebaikan bagi sesamamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu, berkati kami semua dalam pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami Tuhan, ringankan beban kami, berikan jalan keluar di tengah pergumulan. Kami sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami. Oleh sebab itu tuntun dan pimpinlah, memerintahlah dalam hati kami. Kami berdoa dengan rendah hati memohon kepadamu ya Bapa, sambil kami mengaku bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.